Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisah. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan fungsi hadis menurut ulama dan ilmu. Menurut Ali Asy-Syahabudi, Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dari surah Al-Fatihah kemudian ditutup dengan surah An-Nas. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan sebagaimana yang tercantum dalam ayat yang artinya keterangan-keterangan, mukjizat, dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang benar. Menurut Syekh Muhammad Huda Ribek dalam bukunya Tarikh At-Tasyri' Al-Islami, bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan diingat selalu yang disampaikan dengan jalan mutawatir. Menurut beliau, Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam, baik ibadah, muamalah, maupun hukum pidana. Hadis berfungsi sebagai penjelas penafsiran Al-Quran, pelengkap hukum, dan sumber hukum setelah Al-Quran. Dan menurut Syekh Muhammad Abduh dalam kitabnya Risalatut Tauhid, Alkitab atau Al-Quran ialah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam. Al-Quran berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam untuk mengetahui halal dan haram serta ilmu lainnya. Al-Quran juga merupakan bacaan yang tertulis dalam mushaf dan terjaga dalam hafalan umat Islam. Menurut ilmu humaniora, Al-Quran bukan hanya teks suci agama, tetapi juga sebuah karya sastra, sejarah, dan budaya yang kaya akan makna. Dengan menggunakan ilmu humaniora, kita dapat menggali makna yang lebih dalam dari Al-Quran dan memperkaya pemahaman kita tentang agama, manusia, dan dunia. Al-Quran memiliki keindahan bahasa yang luar biasa, gaya bahasa yang unik, dan penggunaan gaya retorika. Al-Quran memberikan gambaran sejarah tentang umat manusia, sejarah bangsa terdahulu maupun sejarah umat Islam. Hadis juga merupakan sumber sejarah penting. Melalui hadis, kita dapat mengetahui sejarah awal Islam dan kehidupan masyarakat pada masa Rasulullah. Dalam ilmu psikologi, Al-Quran mendorong umat Islam untuk selalu merenungkan diri sendiri, mengenai potensi dan kelemahan, serta memperbaiki diri. Al-Quran juga berfungsi sebagai kesehatan mental, mengatasi stres, dan dari perspektif psikologi, kita dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang diri kita. Dan dari perspektif psikologi, kita dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan alam semesta. Al-Quran memberikan resep-resep untuk menjaga kesehatan mental seperti bersabar, bersyukur, dan tawakal. Al-Quran juga memberikan panduan tentang cara mengelola emosi seperti marah, sabar, dan senang. Hadis berfungsi sebagai pemahaman tentang jiwa manusia. Hadis memberikan gambaran mendalam tentang konteks kejiwaan manusia, panduan mengelola emosi, peningkatan kualitas hubungan sosial. Hadis memberikan panduan dalam membangun hubungan harmonis. Dalam ilmu sosiologi, Al-Quran dapat dipahami sebagai sebuah sistem sosial yang komprehensif, agen perubahan sosial, dan sumber hukum yang adil. Dengan memahami dimensi sosial Al-Quran, kita dapat menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai keadilan, toleransi, serta gotong royong, dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Fungsi Al-Quran sebagai landasan moral menjadi dasar bagi terbentuknya sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Al-Quran juga berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis, mengintegrasikan aspek spiritual dengan kehidupan sehari-hari.
Hadis memiliki fungsi penting dalam sosiologi. Sebagai landasan moral menjadi dasar bagi terbentuknya sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi, hadis dapat dianalisis untuk menggali konteks di mana muncul hadis tidak hanya berfungsi sebagai hukum, tetapi juga sebagai alat untuk reformasi sosial dan pemahaman dinamika masyarakat.